Sudah? Oke, selamat pagi para pemirsa sekalian. Kita bertemu lagi dalam acara Kopi Pagi ya. Masih bersama saya Aris Yulianto dan narasumber kita yang sangat luar biasa sekali, Pak Bambang Eka Purnama M.Com ya. Oke, sebentar. Oke, pada acara pagi ini kita akan berbicara mengenai penyiaran digital ya. Seperti yang kita tahu, kita sekarang hidup di era digital ya. Tentunya banyak sekali perbedaan-perbedaan ketika zaman dahulu dengan zaman sekarang. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan pemaparan dari Pak Bambang. Pak Bambang, bisa dijelaskan mengenai era digital sekarang ini seperti apa sih? Jadi sekarang itu ada banyak TV dan radio itu yang mengatakan kami sudah digital kok, tapi ternyata begitu diteliti lihat yang digital itu baru pengolahannya. Dulu kan pakai kaset tuh, pakai kaset diolah, kaset 1, 2, 3 terus begitu sambil jalan. Nah sekarang kan diolah pakai komputer. Nah sampai di situ banyak pemahamannya ya digital tuh kayak gitu itu. Padahal sebenarnya digital itu sampai penyiarannya juga digital. Jadi penyiaran digital itu begini. Kalau channel 40 itu sudah dipakai sebuah stasiun TV, ya kan? Itu ya sudah stasiun TV itu yang pakai, selesai. Padahal dalam satu blok channel itu bisa sampai 100-an, 100. Artinya dalam TV kita itu cuma bisa menangkap siaran 100 channel, selesai sampai di situ. Kecuali kita punya parabola atau TV kabel. Atau sekarang yang smart TV yang streaming itu. Nah, kalau menggunakan digital, satu blok channel 40 tadi itu bisa dipakai 10 channel TV. Berarti 100 pangkat 10. Iya. Banyak sekali. Kenapa kok muncul fenomena seperti itu? Karena udara atau channel itu termasuk salah satu sumber daya yang tidak bisa diperbaiki. Kalau 100 kan yang lain nggak bisa pakai. Padahal tidak boleh channel 20 dan channel 21 itu jejer, nggak boleh di Solo itu misalnya, nggak boleh. Yang satunya harus dari luar kota. Misalnya Semarang itu ada channelnya 21, di sini 22. Secara aturan ini sudah tidak bisa bertabrakan. Tapi gini kan akhirnya kan, di sini 21. Ini 22, ini 23, gini terus begini. Nah, kalau ini kan nanti gaduh akhirnya kan nyeplet, balik pemancarnya bisa kolab. Nih. Kalau apa itu kita mulai memasuki penyiaran digital tuh berjalan berapa tahun dari? Sebenarnya kalau di luar negeri sudah sampai akhirnya pada tahun 2016an kemarin. Di Indonesia sendiri kemarin dibatasi tahun 2018 harus sudah finish. Ternyata belum. Karena? Nah ini sekarang gini, kalau misalnya di pasar itu yang jualan 10 orang sama 100 orang, kira-kira apa yang terjadi? Kalau 100 orang berarti barang akan turun harganya. Kenapa? Karena yang jual banyak. Tapi kalau tapi karena yang jualan 10 harganya bisa stabil mahal, tinggilah tidak mahal gitu. Sama akhirnya banyak teman-teman komunitas radio dan TV yang menghalang-halangi dengan dalih whatever. Kenapa? Karena dulu 1 detik iklan itu kan harganya 1 juta. Berubah. Semakin murah. Banyaknya TV. Jadi satu paket iklan 1 juta. Begitu nanti digital. Lah, TV itu banyak. Berarti mereka juga harus bersaing. Akhirnya bisa jadi iklan harganya cuma Rp1.000. Purip pengendi. Media hidup dari mana gitu. Itu yang dihalang-halangi sehingga di Indonesia mundur. Tetapi Kominfo sudah mendeadline akhir tahun 2021 ini akan di switch off, dan sepertinya kulminasinya pada tanggal 17 Agustus nanti, tapi belum tahu juga. Ada jadwalnya macam-macam. Jadi kalau misalnya Aceh, kemudian Jawa, kemudian Kalimantan, mana lagi ada jadwalnya untuk di switch off kan, dimatikan. Yang non digital tadi ya? Yang non digital. Jadi nanti teman-teman yang sekarang ini masih pakai TV analog, nah ini memang sebaiknya harus beli ini. Jadi bukan berarti harus beli TV digital, karena kan mungkin mahal. Nah caranya beli set top box.
Set top box namanya. Set top box. Ya. Dulu kalau masih ingat yang dulu dari VHF ke UHF dulu kan namanya beli converter. Nah, belinya kayak gitu itu. Yeah. Banyak di toko-toko elektronik, banyak, paling harganya 200 sampai 400. Sehingga nanti bisa ngelihat tayangan digital. Apa sih hebatnya tayangan digital? Hebatnya apa itu? Bening. Selain itu, karena digital kan cuma ada 0 dan 1. Jadi cuma ada gambar dan tidak ada gambar. Orang semut baris tidak ada. Iya. Nah, Trans TV itu mencoba pada saat uji cobanya itu, kalau TV kita analog ini jalan di mobil mesti goyang. Ya. Nah, tapi Trans TV mencoba pakai TV digital, lari 100 km per jam di Sentul, nggak goyang sama sekali. Stabil juga ya? Stabil. Karena itu tadi cuma ada gambar atau tidak ada gambar. Nih. Yeah. Yang kedua, ini yang tadi yang karena bening, banyak channel jadi banyak ya. Yang kedua, gambarnya bening. Yang ketiga, hemat energi. Malah lebih hemat energi ya? Semakin frekuensi itu ke atas, maka power listrik yang digunakan akan makin tinggi. Yeah. Dengan begitu, satu stasiun TV saja itu akan membutuhkan ribuan watt setiap hari, setiap bulan. Dengan digital? Kalau kita cuma mikir radio itu TV di situ, radio di situ. Nah, yang nonton seluruh Indonesia. Berarti kan berapa watt kali sejumlah pemirsa. Yeah. Sehingga berapa daya listrik, itulah kenapa kadang-kadang PLN kehabisan pasokan daya gitu loh. Karena yang pakai banyak. Nah, tetapi kalau menggunakan TV digital, Trans TV untuk mengcover Jakarta menggunakan digital yang biasanya itu butuh 10.000 watt. Tapi dengan menggunakan TV digital hanya butuh 1.000 watt. Kalau itu ngefek juga nggak dengan yang pemakai TV-nya itu? Oh ya jelas. Lebih hemat. Listriknya lebih hemat. Artinya dengan begitu listrik akan hemat. Kalau listrik pemakai TV aja dihemat, berarti energi yang tidak terbarukan ini akan terselamatkan. Efeknya jauh. Iya. Ini berarti aneh ya, semua stasiun TV apa sudah digital atau ada yang belum? Apa baru tadi yang jenengan sebut tadi? Sekarang kalau kita ngelihat ke TV itu di digitalnya sudah ada semuanya. Kode apa kode? Saya lihat sudah pindah semua kecuali Jogja TV. Kalau yang lainnya sudah pindah semuanya, termasuk ADI TV yang lokal, TA TV sudah, yang lokal itu loh. Itu sudah pindah semuanya. Yang belum kayaknya di Jogja baru tinggal Jogja TV. Dan kalau nanti nggak pindah, ya sudah, berarti jadi dia nggak bisa hilang, nggak siaran lagi. Kan di switch off oleh Kominfo ya. Digital ya, oke. Berarti kalau dengan apa itu, katakanlah ada yang mau membuat stasiun TV baru, itu lebih diuntungkan ya dengan digital. Gimana? Iya jelas. Dan sekarang kalau izin baru semuanya udah digital. Wah, digital ya. Dan jangkauannya lebih jauh. Tadi yang saya katakan tadi. Jadi untuk mengcover Jakarta, Trans TV cuma butuh 1.000 watt untuk mengcover Jakarta. TV-TV nasional itu yang ada di Bukit Patok Gunung Kidul itu rata-rata sampai sini bening ini butuh 10 sampai 20 kW. Tetapi dengan TV digital paling cuma butuh 100 watt aja cukup. 100 sampai 1.000 cukup, udah cukup. Artinya sangat kecil sekali daya yang digunakan. Terus bagi tadi apa ya, yang apa, alat yang belum, katakanlah TV yang belum bisa support, bisa dipakai apa tadi? Beli set top box. Set top box itu ya. Mereka menamakan pabriknya itu namanya set top box. 400.000 berapa? 200.000? 200 sampai 400.000. Alatnya sebesar apa ya? Kecil sebenarnya. Kecil. Sama VCD player aja lebih besar. Ya, lebih bisa untuk semua jenis TV ya? Enggak juga. Ya TV digital. Antenanya tinggal colok aja di belakang. Outputnya nanti RCA, komposit, masukkan ke TV kita, udah jadi digital. Jadi kita tidak ada yang terbuang, kecuali mau beli TV digital langsung ya. Kalau harga TV digital yang terbaru berapa? Mahal ya? Saya kemarin beli 1 juta. Berapa inch? 20. Sudah digital ya? LED kecil itu ya? Nah, dan saya
nggak sengaja ini yang belum pernah dibicarakan oleh narasumber ketika mereka menjadi narasumber itu. Ternyata begitu ada TV baru itu kita nggak perlu searching lagi, ngerti solong ini. Stasiun TV baru. Iya. Karena ternyata begitu tadi kan saya katakan satu channel ya. Satu channel itu dipakai 10 TV. Nah, begitu ada si channel itu ada yang baru ning ngono kuwi, kita nggak perlu searching lagi, ngerti sudah ada. Karena konsepnya menggunakan multiplexer. Jadi apa itu multiplexer? Jadi pemancarnya satu, antenanya satu, tapi ini kan. Nah, pemancarnya misalnya ada 10, jiro lupa mantulong. Nah, ini geser siji loro telu terus begitu terus gitu. Jadi ini multiplexernya ini pindah-pindah terus. Sehingga itu yang bisa menghemat penggunaan channel seperti itu. Nah, demultiplexer itu yang set-top box itulah demugnya. Itu yang menerjemahkan satu saluran ini tadi, saluran ini yang dipancarkan ini menjadi 10 TV lagi. Nah, sekarang kita membahas tentang keluar dari penyiaran digital ya. Sekarang kan kita zaman smartphone ya, entah itu Android, iPhone dan sebagainya. Pengguna sering menonton YouTube ya. Nah, sekarang bagaimana sebenarnya YouTube versus TV itu sekarang seperti apa itu? Katakanlah TV digital seperti apa? Yang TV digital itu kalau misalnya TV-nya sudah touchscreen, satu kelebihannya seperti kita di layar komputer. Jadi misalnya saya ini pakai ini kan, pakai masker. Begitu diklik gitu akan keluar informasinya apa itu maskernya, mereknya apa, belinya di mana. Itu bisa keluar semua informasinya. Baju enggak? Baju bisa juga. Apapun yang ada di situ ketika diklik seperti kita ngeklik internet. Ada informasinya ya? Ada informasinya. Itu bisa diberikan. Termasuk misalnya acaranya apa. Jadi logonya itu sekarang enggak perlu lagi, logo Oppo TV itu enggak perlu lagi. Tapi di bawah ketika ada info itu, di situ TV apa, channel berapa, dan acara apa, jam berapa itu di situ ada sekarang. Nah, mengenai YouTube sekarang, tapi gini, sekarang kan TV sama radio semuanya punya channel YouTube. Kalau nggak ada ya channel YouTube gimana? Orang payu. Iya. Terus kelebihan TV sebagai TV sendiri itu apa? Daripada YouTube? Bergaining. Karena dia mendirikan TV itu kan juga mahal banget. Sehingga dia akan berusaha punya marketing yang bagus agar bisa untuk membiayai hidupnya. Jadi 1 jam siaran TV itu biayanya bisa sampai 100 juta. Artinya dia harus bisa mencari sponsor atau iklan yang lebih dari itu agar bisa hidup. Nah, sehingga apa? Butuh orang banyak. Sehingga butuh lowongan pekerjaan. Nah, disitulah TV akan bisa eksis seharusnya. Tetapi ingat, YouTube juga punya segmen. Artinya sebenarnya segmennya punya masing-masing. Jangan pernah salah segmen, karena TV nasional sudah ada yang bangkrut gara-gara salah tembak segmen. Ada ya? Ada. Dia punya TV dan segmennya adalah anak muda. Dia lupa kalau anak muda itu padahal pintar itu dia. Dia itu seorang kreator yang luar biasa. Anak muda. Nah, anak muda larinya udah ke YouTube semuanya, nggak pernah nonton TV. Sehingga TV itu kemudian mosak-masik ya. Nah, sehingga tapi sewu maaf, ternyata juga pengiklan juga itu sebenarnya juga jatah juga. Karena dari Eropa ada yang agen begitu yang mencarikan sponsor juga, ada biru itu yang birunya internasional. Yang dia jual adalah rating TV. Oh iya, satu lagi. Kalau TV analog kita dihapusin ngerti. Wah, ini ditonton 5 juta pengguna, 10 juta pengguna. Buktinya apa? TV digital nggak bisa kelihatan kayak itu. Ada viewernya ya, jelas viewernya. Kelihatan. Mau ngapusin nggak bisa. Nih. Nah, agen survei itu juga belum pernah diaudit, nggak ada yang audit. Jadi misalnya gini, dia pekerjaannya membuat polling dalam sebuah TV misalnya, yang paling laku itu acara apa. Nah, acara inilah yang kemudian ini dijual kepada pengiklan. Ini loh
jam ini prime time. program ini yang prime time, ini yang hitnya tinggi. Jadi kalau ngiklan di sini. Atau dijual juga ke TV. Biar untuk senjata ke pengiklan gitu loh. Dengan harga lebih mahal. Radio juga sama. Radio juga ada surveinya begitu. Dan itu kemudian dijual juga. Tapi yang nggak pakai itu biasanya mereka membuat polling sendiri 3 bulan sekali bikin gitu loh. 3 bulan sekali dia nyebar angket. Biasanya sih 100 angket atau sampai 1000. Kemudian dia akan melihat acara yang paling digemari apa. Nah, disitulah ketemu hitnya di sini. Walaupun bisa-bisa aja dibohongi, bisa-bisa aja gitu. Kalau sekarang soal radio ya, radio itu kan kita cuma mendengarkan musik. Sekarang kan musik itu bisa kita dengarkan kapanpun, dimanapun kan, lagu apapun, dan kita nggak perlu request seperti zaman dahulu. Kalau masa depan radio itu sebenarnya apa sih? Mau tidak mau semua yang akan eksis harus melakukan perubahan. Inovasi. Kalau tidak pasti akan mati. Jadi diam itu adalah tandanya mati atau akan mati. Ketika mereka tidak mau mati, berarti mereka harus bergerak. Itu makhluk hidup atau makhluk apapun, semuanya harus melakukan seperti itu. Nah, sama radio juga sekarang juga sudah dilengkapi dengan channel YouTube, bahkan ada Instagram dan Facebooknya. Kalau enggak, rasa-rasanya mereka akan mulai sulit bertahan. Karena begitu mereka misalnya pengiklan, ini nanti juga iklannya ditayangkan juga di Instagram kami, di Facebook lagi nih, baru mereka akan tertarik biasanya. Karena itu tadi ya bisa dengerin, cuman memang dia punya kelebihan. Kalau kita dengerin musik-musik aja, kadang-kadang kita perlu juga hostnya yang cerewet, hostnya yang gokil dan sebagainya, itu perlu. Ada acara yang tertentu mungkin ya. Tapi kan memang tidak serta semua orang. Berapa orang yang suka ada hostnya ngomong itu kan berapa bisa dilihat gitu loh. Artinya inovasi sebenarnya. Inovasi kan ya. Jadi sebuah radio memang harus berinovasi. Apalagi undang-undang siaran itu kan mengharuskan sebuah TV, sebuah radio itu maksimal dayanya kan cuma 250 watt. Ya kalau 250 watt kan cuma 1 kilometer sampai 10 kilometer. Nah, yang mau dengerin siapa? Kurang. TV juga begitu. Yang mau dengerin siapa? Loh, lah kenapa kok udah ada undang-undangnya kok tetap bisa siaran terus? Ya kalau ada pengecekan dari aparat kan dayanya diturunkan dulu. Diturunkan dulu dan mereka disuguh terus dikasih amplop. Meneng. Saya tidak ngomong loh ya, siapa yang datang loh ya. Tapi kan banyak radio yang kayak gitu itu. Nang nek lu ngomong le, dayanya gede kan meneh. Karena petugas yang datang membawa alat ukur. Oh, dayanya sekian gitu. Atau di perangkatnya itu juga bisa ini power yang dikeluarkan berapa watt kan kelihatan. Lah dicek, oh 250 Pak. Oh ya wes. Cuma sebenarnya juga bisa dilihat banyaknya antena yang dipasang. Rata-rata antena B itu, B antena itu rata-rata untuk sekitar 500 wattan lah. Jadi kalau misalnya 6B kira-kira 2000 watt lah. Kira-kira 2000 watt. Jadi kalau misalnya 6 sampai 8 lah. 6 lah, 6. Berarti kalau 3B berarti kira-kira 1000 watt kira-kira. Lah kira-kira kalau misalnya antena radio itu dipasang sampai 8B atau 10B kira-kira berapa watt? Kan gitu kira-kira. Itu bodonannya kayak gitu itu. Tapi kenapa kalau dicek cuma 250 watt? Nah, itu tadi. Oke. Digital ya. Oke, TV digital, radio digital. Kalau radio digital itu sebenarnya dulu mirip dosen saya namanya Pak Yuliman. Dulu pada zaman mahasiswanya dia pernah riset membuat radio yang ada teleteksnya yang kemudian diakomodasi oleh TV itu loh. Tapi tidak populer, hanya bertahan berapa lama. Jadi radio bisa untuk nerima kayak SMS itu, kayak SMS. Tapi tidak pakai pulsa gitu loh. Nah, itu menjadi integrated dengan radio. Jadi perawat radio itu ada, RS232-nya itu ada, RJ45-nya ada. Sehingga itu bisa dimanfaatkan untuk mengirim data gitu loh. Apalagi yang radio digital lebih bisa lagi. Nah, sehingga sebenarnya radio itu bisa dimodifikasi seperti itu. Tapi kayaknya sih pada males, nggak mau ribet gitu. Oke ya.
para pemirsa sekalian, kita tadi sudah mengulas semua yang berhubungan dengan penyiaran digital, entah itu radio dan TV ya. Dan semoga kita bisa mendapatkan ilmu baru dari obrolan kita pada pagi ini. Dan sampai jumpa di episode Kopi Pagi berikutnya. Salam sehat.